Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bella Salsabil Alfazain. Saya merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya alhamdulillah mendapat kesempatan menjadi bagian dari CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia di formasi analis organisasi, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, unit kerja di Bengkulu Tengah. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sharing ke kalian bagaimana sih proses saya bisa menjadi CPNS formasi tahun 2019. Untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung di tes CPNS, kalian harus tahu dulu bagaimana sih alur dari tes CPNS tersebut. Wajib banget kalian tahu. Yang pertama itu kalian harus ikuti 3 tahapan, yaitu tahapan seleksi administratif, seleksi SKD, dan seleksi SKB. Apa itu ketiga tahapan tersebut? Ketiga tahapan tersebut, yang pertama, seleksi administratif. Seleksi administratif itu seperti biasanya, banyak berkas-berkas yang harus kita kumpulkan untuk bisa lolos. Contohnya pengumpulan ijazah, transkrip, sertifikat, terus ada pas foto, swafoto, dan lain sebagainya, itu harus dikumpulkan. Nah, kenapa sih masih banyak orang yang tidak lolos seleksi administratif? Kebanyakan dari mereka itu tidak membaca dengan teliti atau tidak mengupload sesuai dengan keinginan pihak penyelenggara. Jadi buat teman-teman, usahakan upload sesuai dengan kehendak dari para penyelenggara. Baca sedetail mungkin apa yang mereka inginkan. Jangan sampai teman-teman itu upload tahun lalu kata kakak tingkat saya seperti itu loh, tahun lalu kata teman saya seperti itu loh. Jangan, karena setiap tahunnya itu berganti, bisa jadi berganti atau masih tetap sama ya, jadi kebijakan dari pihak penyelenggara. Tapi usahakan jangan ikut-ikutan orang yang terdahulu, tapi pastikan banget yang tahun ini tuh mintanya gimana gitu. Jadi itu yang harus ditekankan. Emang boleh kita sharing kepada orang yang lebih duluan lolos, tapi kan setiap tahun mungkin ada perubahan yang orang pernah ikut itu tidak membaca atau tidak mengikuti lagi karena mereka punya kesibukan lain. Jadi kalian harus secara mandiri mencari tahu informasi apa-apa saja yang diinginkan di seleksi administratif. Setelah lolos di seleksi administratif, nanti kalian akan masuk penjaringan di seleksi SKD. Jangan menganggap gampang di seleksi administratif ya. Banyak sekali teman-teman yang enggak lolos seleksi administratif. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, biasanya mereka menembak yang bukan formasi yang dibutuhkan. Misal yang diinginkan itu S1 manajemen dan S1 hukum, seperti itu. Nah, teman-teman dari S1 pendidikan bahasa Inggris coba-coba nembak, nggak bakal lolos gitu, ataupun bisa lolos tapi di akhir juga bakal ditolak, jadi percuma ya. Terus biasanya data tidak terbaca dengan baik atau ada pemalsuan data, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali yang tidak lolos di seleksi administratif. Jangan menganggap sepele di seleksi administratif. Dan di seleksi SKD ini, selanjutnya kan di seleksi SKD nih, udah seleksi administratif, lolos nih, alhamdulillah lolos. Lanjutnya di seleksi SKD. Nah, di SKD ini ada apa aja sih? Seleksi kompetensi dasar. Jadi sebenarnya basically semua sih pertanyaan-pertanyaannya itu, cuman ada cumannya. Untuk kita yang nggak biasa menjawab-jawab soal pertanyaan TPA atau wawasan kebangsaan atau tes kepribadian, bakalan kaget dengan soal-soal itu. Makanya dari saat ini cobalah mencari tahu informasi apa saja kisi-kisi dari soal tes SKD. Teman-teman bisa cari di Google ataupun buka YouTube channel. Biasanya banyak kok yang menjabarkan secara rinci ya tentang apa aja yang menjadi kisi-kisi di SKD. Nah, secara umum saja SKD itu menjadi 3 poin soal. Yang pertama soal TIU, TWK, dan soal TKP. Di soal TIU itu biasanya hitung-hitungan, persamaan, analogi, pokoknya matematika yang gambar-gambar figural seperti itu lah ya intinya ya. Nah, terus ada soal TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan itu yang karakteristiknya itu seperti soal-soal tentang nasionalisme, kebangsaan, tentang bela negara dan lain sebagainya, mirip-mirip soal PKN begitu, tapi tidak sesimpel soal-soal PKN kita waktu zaman sekolah ya. Ini lebih ke ada juga sejarah-sejarahnya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, saya juga ada ringkasan-ringkasan tentang TWK, nanti boleh tanya melalui sosial media saya. Terus yang untuk TKP, tes kemampuan
kepribadian. Ini juga banyak teman-teman terjebak. Kenapa? Karena di tes TKP ini para penyelenggara tuh ingin tahu gimana sih karakteristik kita, apakah kita cocok menjadi ASN, apakah kita cocok menjadi pegawai negeri sipil. Itu dilihat dari soal cara mereka menjawab soal karakteristik kepribadian. Jadi di karakteristik kepribadian itu kita dinilai bagaimana sih kita menyikapi suatu masalah dengan bijak, bagaimana sih kita menyikapi suatu kendala itu dengan solusi atau inovasi yang baik. Apakah kita bisa kerja sama tim, apakah kita individualis, ataukah kita benar-benar dibutuhkan di PNS seperti itu bisa dinilai dari TKP. Jadi banyak-banyak teman-teman itu terjebak di soal TKP. Sebenarnya di soal TKP itu bukan hanya menonjolkan kita yang paling hebat, yang paling oke, ini saya paling pintar, bukan seperti itu. Tapi biasanya TKP itu lebih ke bagaimana sosial kita, bagaimana kita kerja sama tim seperti itu. Karena pada dasarnya ketika kita udah menjadi bagian dari pegawai negeri sipil ya, yang dibutuhkan itu bukan kecerdasan individual, tapi bagaimana cara kita bisa negosiasi untuk bisa merembukan sesuatu yang bisa mendorong inovasi ataupun kebaikan dan perbaikan. Nah, apa sih tips mengerjakan soal TWK dan TKP? Kalau saya dulu waktu pengerjaan soal SKD, karena saya tuh orangnya ya panikan, cemasan. Jadi untuk mensiasati semua itu saya kerjakan terlebih dahulu soal TKP di awal. Kan biasanya itu urutan soalnya TIU, TWK, baru TKP ya, seperti itu. Tapi saya itu ngerjakan soal TKP duluan, jadi soal dari nomor bawah duluan saya kerjakan, karena saya membutuhkan yang nama kefokusan, konsentrasi yang baik untuk bisa mengerjakannya. Dan juga soal-soal TKP ini biasanya soal-soal jebakan. Jadi kalau kita udah pikirannya udah kacau mengerjakan soal TIU dan TWK seperti itu kan nggak fokus lagi. Jadi udah pikirannya kemana-mana. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Bagaimana cara mensiasatinya? Kalau saya pribadi seperti itu, saya kerjakan soal TKP dulu karena otak masih jernih, masih bisa fokus dengan baik. Walaupun tetap deg-degan ya mengerjakannya, tapi saya kerjakan. Alhamdulillah nilai TKP saya itu termasuk yang menolong. Nah, mempelajari TWK dan TKP itu balik lagi ke kisi-kisi yang akan diberikan. Jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk mempelajari apa saja sih yang ditanyakan, apa saja sih yang diminta di soal TWK dan TKP, itu pelajari aja kisi-kisi dari tahun sebelumnya karena biasanya mirip-mirip. Cari aja di Google atau nanti di Telegram, grup Telegram itu ada biasanya membagikan kisi-kisi, atau di tempat-tempat buku tentang CPNS atau tempat-tempat les CPNS itu pasti ada yang namanya kisi-kisinya. Jadi biasanya tidak terlalu jauh dari itu. Kalian pelajari poin per poin, itu pahami seluk-beluknya secara umum dulu. Lantas kalau misalnya masih punya banyak waktu, bisa kalian catat semua informasi ataupun kalian bisa mempelajarinya dari video-video di YouTube. Terus untuk TKP, nah TKP ini paling banyak biasanya kisi-kisinya itu ya. Jadi biasanya kisi-kisinya itu diminta, misalnya yang pertama kita itu diminta untuk mampu melakukan jejaring organisasi. Nah, bagaimana sih yang diinginkan dari pihak penyelenggara itu, jejaring organisasi itu seperti apa, kemampuan apa yang diinginkan, biasanya dijelaskan di kisi-kisi. Jadi kita harus disesuaikan jawabannya dengan kisi-kisi, bukan dengan jawaban idealisme kita. Karena ketika kita menjawab sesuai idealisme kita, itu biasanya bertentangan dan nilai TKP kita bisa jatuh. Seperti itu. Nah, melalui cara belajar itu tadi, alhamdulillah pada saat hasil pengumuman rankingan, saya mendapatkan di peringkat 1 di sesi sore, sesi yang terakhir ya. Saya mendapatkan peringkat 1. Poinnya waktu itu 354. Menurut saya itu nilainya sangat standar ke bawah malah menurut saya, karena nilai-nilai yang tinggi itu biasanya 400-an, 400 ke atas seperti itu kan. Tapi alhamdulillah di tempat saya itu peringkat 1. Sampai pada akhir final pun saya mendapatkan peringkat 1 karena saat itu yang dipilih cuma 1 orang saja di formasi saya itu. Nah, selanjutnya apalagi sih
tesnya setelah kalian lulus SKD itu ada namanya tes SKB. Nah, tes SKB ini biasanya sedikit berbeda ya di setiap kementerian, instansi. Jadi tergantung pihak penyelenggaranya. Misal nih, saya dari Kementerian Agama, berbeda loh tahapannya dengan Kementerian Kemenkumham ataupun di pemerintah daerah. Tahapannya itu berbeda. Kalau untuk yang saya pribadi atau dari Kementerian Agama sendiri itu ada 3 tahapan di tes SKB-nya. Yang pertama ada psikotes, yang kedua ada praktik kerja, yang ketiga ada wawancara. Apa sih yang dipertanyakan di psikotes? Kalau di psikotes itu mirip-mirip sekali soalnya seperti di TPA. Malahan menurut saya hampir sama persis, tapi soalnya beda ya, nggak sama. Maksudnya apa saja yang keluar, analogi, persamaan itu miripnya seperti itu. Jadi nggak begitu jauh berbeda. Cuman kemarin tuh menurut saya soalnya sedikit lebih sulit ketimbang dari soal SKD. Seperti itu. Udah psikotes, saya kerjakannya juga online ya. Terus dilanjutkan yang namanya praktik kerja. Nah, praktik kerja inilah yang sangat menentukan. Kenapa sangat menentukan? Karena para pihak penyelenggara itu menilai apakah kita siap atau tidak untuk duduk di bangku formasi CPNS tersebut. Saya kan kemarin di analis organisasi nih. Nah, di analis organisasi itu secara dasarnya saya tuh nggak tahu sebenarnya mau ngapain aja, apa saja pekerjaannya, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sebenarnya saya nggak tahu, tetapi saya coba cari di Permenpan yang mengatur tentang jabatan pelaksana sebagai analis organisasi. Di situ ada beberapa pekerjaan atau beberapa tanggung jawab saya, tusi kita sebagai PNS, apa saja itu dijelaskan di sana. Jadi itu sebagai salah satu bahan yang saya persiapkan. Selain itu juga di praktik kerja biasanya kita dipertanyakan tentang ASN, apa itu ASN, tanggung jawab sebagai ASN seperti apa, itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi buat teman-teman itu harus banget kita pelajari ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang ASN. Terus di SKB ini juga nanti akan diberikan semacam apa ya, waktu saya kan SKB itu banyak wawancara daring kemarinnya karena pandemi, apalagi di praktek kerja ini saya benar-benar dikasih kayak studi kasus. Misalnya saya dihadapkan dengan kondisi seperti ini, saya harus jawabnya seperti apa. Jadi apa ya, soalnya itu menurut saya di luar prediksi kita gitu. Saya persiapkan ini, yang keluar ini, tapi alhamdulillah karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari kebutuhan dari formasi analis organisasi itu, saya bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya di seksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara ini saya yang paling deg-degan, paling insecure, bisa nggak insecure ya kita, maksudnya paling merasa kurang lah ya di wawancara, karena basically-nya itu pertanyaannya banyak ke agama, sedangkan saya latar belakangnya bukan dari sekolah keagamaan. Saya sekolahnya sekolah dasar biasa, bukan sekolah min, terus SMP negeri, bukan MTS, SMA-nya juga bukan MAN, apalagi kuliahnya ya saya dari Universitas Bengkulu, bukan dari IAIN atau dari UIN. Jadi pertanyaannya itu emang banyak tentang keagamaan. Contohnya kita disuruh sholat, disuruh mengaji, disuruh menulis ayat Al-Quran, disuruh menjawab pertanyaan doa sehari-hari, sholat jenazah, sholat, banyaklah sholat sunnah lain-lainnya ya. Tidak bisa diprediksi sholat apa yang akan keluar. Terus pertanyaan-pertanyaan seputar keagamaan, misalnya bagaimana pendapat kamu tentang pemimpin itu dari seorang perempuan, bagaimana pendapat kamu tentang orang yang suka mencuri, dan itu pokoknya, atau bagaimana pendapat kamu tentang ASN yang sering melakukan tindakan asusila, seperti itu. Jadi pendapat-pendapat secara rasional dipertanyakan kepada kita, tapi juga tidak menghilangkan unsur-unsur nilai-nilai keagamaan. Nah, agama itu bukan hanya agama Islam ya, karena saya agama Islam ya, kebetulan saya ditanyakan pendapat saya sebagai orang muslim. Tapi kalau misalnya saudara nanti teman-teman di luar sana yang non muslim ingin ngambil formasi saya, nggak masalah, nanti juga mungkin dipertanyakan sesuai kitab-kitab kalian. Jadi jangan takut Kementerian Agama cuma buat orang muslim ya, enggak, karena kita semua namanya Kementerian Agama itu lebih ke semua agama, bukan hanya agama Islam. Jadi balik lagi tadi ke cerita saya di wawancara itu,
benar-benar detail tentang agama kita. Terus selanjutnya ada juga wawancara tentang bahasa Inggris, wawancara juga tentang prestasi dan organisasi apa yang sudah pernah kita ikuti. Itu menjadi nilai-nilai dan poin-poin penting yang dipertanyakan pada saat wawancara. Jadi jangan menganggap prestasi kalian itu atau organisasi yang pernah kalian ikuti itu tidak memberikan manfaat ya di PNS, seleksi PNS ini sangat bermanfaat sekali karena ditanyakan secara detail, waktu itu kamu menjabat sebagai apa, terus kontribusi kamu apa, terus apa sumbangsi kamu, terus apa manfaatnya untuk kamu, untuk lingkungan seperti apa, ditanyain semua. Jadi usahakan apapun potensial kalian keluarkan pada saat wawancara, karena yang dilihat selain dari kemampuan akademik juga kemampuan non akademik sangat dilihat di wawancara. Jadi buat kalian yang bisa dikasih kesempatan lanjut ke tahap SKB, maksimalkan sebaik mungkin dan persiapkan diri kalian. Nah, untuk yang terakhir, sebelum saya tutup pertemuannya hari ini, CLA kayak kelas ya, kuliah kali pertemuan, saya ingin bagi tips singkat kepada kalian. Apa sih hal-hal yang saya lakukan sebelum mengikuti tes CPNS? Yang pertama adalah sangat penting dan paling utama, izin orang tua dan doa orang tua. Itu sangat penting guys. Jadi ketika kalian ingin ikut seleksi CPNS, tes CPNS, mohonlah doa terbaik kalian, minta doa terbaik dari kedua orang tua kalian. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Ini serius mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin ibadahnya masih bolong-bolong ataupun yang sudah enggak bolong-bolong lagi tapi masih males-malesan, tingkatin agama ini, tingkatin ibadahnya, baik itu sedekah, sunah-sunah yang lain, tolong ditingkatkan. Yang ketiga, permudahkanlah proses orang lain. Maksudnya di sini ketika orang bertanya, kamu ikut tes CPNS? Iya. Terus kalau orang tanya-tanya tentang seputar CPNS, walaupun kita juga nggak ngerti ya, tapi usahalah bantu teman-teman kalian, jangan individualis. Jadi ketika kita mempermudahkan orang lain, insya Allah urusan kita juga akan dipermudah, seperti itu. Dan selanjutnya yang pasti, belajar secara konsisten. Kenapa saya bilang belajar secara konsisten? Karena saya pribadi tadi udah bilang ya, saya punya buku yang menuliskan tentang kisi-kisi apa saja. Nah, buku itu pun saya tulis secara catatan saja. Mungkin yang bisa baca pun cuma saya ya, teman-teman. Jadi karena saya cara belajar itu harus benar-benar ditulis seperti itu kan. Jadi saya punya catatan pribadi sendiri. Apa kelemahan saya di setiap ini nih, apa aja yang kebutuhin. Jadi ditulis, benar-benar ditulis gitu. Jadi kalian minggu ini nih udah ada target mau belajar apa. Jangan cuma belajar H-1 minggu, H-2 minggu, atau H-3 hari bahkan kalian belajar. Nggak bisa, nggak cukup waktu guys, nggak cukup. Saya kemarin aja belajar sampai berbulan-bulan. Maksudnya bukannya dari pagi sampai sore saya belajar tentang PNS, nggak juga seperti itu. Tapi maksudnya dikasih waktu, hari ini saya belajar apa, walaupun cuma sejam 2 jam seperti itu. Itu aja sih guys dari saya. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatan, harus cari informasi terupdate ya. Tipsnya juga gabung-gabung di grup-grup Telegram, dan jangan lupa sharing kok teman-teman terdahulu yang udah lulus. Dan yang pastinya bulatkan tekad kalian benar-benar mau jadi bagian dari pegawai negeri sipil atau cuman coba-coba. Kalau cuma coba-coba, lebih baik nggak usah, karena menurut saya orang yang lulus kebanyakan adalah orang yang benar-benar berniat dan pengen memberikan yang terbaik di seleksi CPNS-nya, seperti itu. Dan buat teman-teman semua yang merasa penjelasan saya masih cukup umum atau belum begitu jelas, nanti saya bersedia untuk sharing ke kalian, baik itu secara pribadi maupun nanti melalui sosial media saya akan coba bantu apa kendala-kendala kalian dalam mengikuti tes CPNS. Jadi di video kali ini emang saya sengaja menjelaskannya secara singkat. Mungkin di next video ataupun nanti di sosial media saya akan coba kupas secara lebih tuntas apa saja sih yang menjadi kisi-kisi dari setiap tahapan tes CPNS, seperti itu. Jangan takut, jangan merasa minder dulu, karena setiap kita mempunyai kesempatan yang sama. Semangat! Nah teman-teman, sekian sharing saya pada hari ini. Terima kasih untuk buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.